Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan Face Recognition and QR Code using Convolutional Neural Network. Sebelum masuk ke dalam materi, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Febrian. Saya Aji. Dan saya Septian. So, let's get started. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa Facebook telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk mengenali teman-teman di foto kalian? Di masa lalu, Facebook biasa membuat kalian menandai teman kalian di foto dengan mengklik mereka dan mengetikkan nama mereka. Sekarang, segera sesaat setelah mengunggah foto, Facebook menandai semua orang secara otomatis. Teknologi ini disebut face recognition. Bagaimana cara kerja face recognition? Pertama, lihat gambar dan temukan semua wajah di dalamnya. Ambil gambar wajah. Kita akan mulai dengan membuat gambar menjadi hitam putih karena kita tidak memerlukan data warna untuk menemukan wajah. Kemudian, kita akan melihat setiap pixel pada gambar kita satu persatu. Untuk setiap pixel, kita juga harus melihat pixel yang mengelilinginya. Tujuan kita adalah untuk mengetahui seberapa gelap pixel saat ini dibandingkan dengan pixel yang mengelilinginya. Kemudian, kita menggambar panah yang menunjukkan ke arah mana gambar semakin gelap. Jika mengurangi proses itu untuk setiap pixel di dalam gambar, kalian akan berakhir dengan setiap pixel diganti dengan panah. Panah ini disebut gradien, dan gradien ini menunjukkan aliran dari terang ke gelap di seluruh gambar. Ada alasan yang sangat bagus untuk mengganti pixel dengan gradien. Jika kita menganalisis pixel secara langsung, gambar yang sangat gelap dan gambar yang sangat terang dari orang yang sama akan memiliki nilai pixel yang sangat berbeda. Tetapi dengan hanya mempertimbangkan arah perubahan kecerahan, gambar yang benar-benar gelap dan gambar yang sangat terang akan menghasilkan representasi yang persis sama. Itu membuat masalah jauh lebih mudah dipecahkan. Tetapi menyimpan gradien untuk setiap pixel di komputer memberi kita terlalu banyak detail. Akan lebih baik jika kita bisa melihat warna dasar terang atau gelap pada gambar, sehingga kita bisa melihat pola dasar pada gambar. Untuk melakukannya, kita akan memecah gambar menjadi kotak kecil masing-masing 16 x 16 pixel. Di setiap kotak, kita akan menghitung berapa banyak titik gradien di setiap pixel. Kemudian, kita akan mengganti kotak pada gambar dengan petunjuk arah panah yang paling kuat. Hasil akhirnya adalah kita akan mengubah gambar asli menjadi representasi yang sangat sederhana yang menangkap struktur dasar wajah dengan cara yang sederhana. Metode ini dinamakan HOG representation. Dengan menggunakan teknik ini, sekarang kita dapat dengan mudah menemukan wajah pada gambar apapun. Kedua, fokuslah pada setiap wajah dan pahami bahwa meskipun wajah berbalik ke arah menyamping atau dalam pencahayaan yang buruk, itu tetap adalah orang yang sama. Masalah baru muncul ketika wajah menghadap ke arah yang berbeda. Kita akan mencoba untuk membelokkan setiap gambar, sehingga mata dan bibir menjadi menghadap ke depan. Ini akan mempermudah kita membandingkan wajah di langkah selanjutnya. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan algoritma yang disebut Face Landmark Estimation. Ide dasarnya adalah kita akan menemukan 68 titik spesifik atau biasa disebut landmark yang ada di setiap wajah seperti bagian atas dagu, tepi luar mata, tepi bagian dalam alis, dan lain-lain. Kemudian kita akan train machine learning algorithm sehingga dapat menemukan 68 poin spesifik di wajah. Sekarang, tidak peduli bagaimana wajah menghadap ke samping, kita dapat memusatkan mata dan mulut. Ini akan membuat langkah kita selanjutnya jauh lebih akurat. Ketiga, kita dapat memilih unique features dari wajah yang dapat Anda gunakan untuk membedakan dari orang lain seperti ukuran besar matanya, ukuran panjang wajahnya, atau ukuran yang lain. Kita akan training untuk menghasilkan 128 pengukuran untuk setiap wajah. Proses training bekerja dengan melihat 3 gambar wajah sekaligus. Pertama, muat gambar wajah orang yang dikenal di gambar 1. Kedua, muat foto lain dari orang yang sama pada gambar 2. Ketiga, muat foto orang yang sama sekali berbeda pada gambar ketiga. Kemudian, algoritma melihat pengukuran yang sedang dibuatnya untuk masing-masing dari ketiga gambar tersebut.
Kemudian mengubah sedikit neural net sehingga memastikan pengukuran yang dihasilkan untuk gambar 1 dan gambar 2 sedikit lebih dekat, sambil memastikan pengukuran untuk gambar 2 dan gambar 3 sedikit lebih jauh. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menjalankan program ke gambar wajah untuk mendapatkan 128 pengukuran untuk setiap wajah. Berikut adalah hasil pengukurannya. Jadi, bagian wajah manakah yang sebenarnya diukur oleh 128 pengukuran ini? Ternyata kami tidak tahu. Itu tidak terlalu penting bagi kami. Semua yang kita pedulikan adalah bahwa neural network menghasilkan angka yang hampir sama ketika melihat dua gambar berbeda dari orang yang sama. Dan yang terakhir, bandingkan unique features wajah tersebut dengan gambar yang akan kita jadikan input untuk gambar yang akan kita uji. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen workflow atau summary dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama yaitu find a face. Memprogram gambar menggunakan algoritma HOG untuk membuat versi gambar yang disederhanakan. Dengan menggunakan gambar yang disederhanakan ini, temukan bagian gambar yang paling mirip dengan sebuah wajah. Yang kedua ialah warp image. Cari tahu pose wajah dengan menemukan landmark utama di wajah. Setelah kami menemukan landmark tersebut, gunakan untuk melengkungkan gambar sehingga mata dan mulut berada di tengah. Yang ketiga yaitu melakukan 128 pengukuran. Meneruskan gambar wajah yang sudah berada di tengah melalui neural network yang mengetahui cara mengukur fitur wajah dengan metode 128 pengukuran. Lalu yang keempat, cocokkan dengan gambar wajah yang kita akan jadikan input. Selesai. Selanjutnya, library yang digunakan adalah yang pertama adalah NumPy. NumPy adalah library pada Python yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Yang kedua adalah OpenCV. OpenCV adalah sebuah library yang digunakan untuk mengolah gambar dan video hingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya. Berikutnya yang ketiga adalah Face Recognition and Delay. Face Recognition and Delay adalah library yang berfungsi menganalisis bagian wajah dengan mengekstrak nilai gambar yang akan menghasilkan 128 dimensional fitur vektor. Kemudian yang keempat adalah Bezier. Bezier adalah library yang berguna untuk membaca QR code dari berbagai sumber library open source yang sangat luas. Inilah hasil program yang sudah kita buat. Program akan otomatis mendeteksi wajah dan QR code. Pada bounding box wajah, akan muncul nama orang yang sudah didaftarkan di database dan program juga otomatis mendeteksi QR code-nya apakah sudah terdaftar atau belum. QR code-nya akan muncul pada bounding box, lalu akan ada notifikasi unauthorized untuk yang belum terdaftar dan authorized bagi yang sudah terdaftar. Itulah serangkaian presentasi pada hari ini. Thank you so much for your attention and have a nice day.